Salam sejahtera, shalom buat kita semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus menuntun kita setiap hari, menuntun hidup Anda dan saya, membawa kita dalam rencana Tuhan yang luar biasa dan indah, dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Amin saudara. Hari ini tema yang ingin saya sampaikan, judulnya tidak berkhianat belum tentu setia. Haleluya. Agak ekstrim saudara ya. Kenapa tema ini saya ambil? Karena begitu banyak orang yang memerlukan kesetiaan, tapi kenyataan banyak juga orang yang tidak setia. Tapi ada juga yang tidak selingkuh, tidak berkhianat, tapi ternyata memang mereka bukan orang-orang yang setia. Kita belajar hari ini, amin saudara. Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Sekali lagi saya sampaikan, Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Begini firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Haleluya saudara. Dan satu ayat lagi, Amsal 19 ayat 22. Begini firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang yang miskin daripada seorang pembohong. Dari dua ayat dari kitab Amsal ini saudara, maka kita dapat simpulkan bahwa satu, kesetiaan adalah hal utama yang diinginkan dari seorang manusia, dan hal itu diinginkan oleh Tuhan dan manusia. Amin. Hal utama yang diinginkan oleh Tuhan dan manusia adalah kesetiaan. Ya, yang kedua, bahkan orang yang setia dihormati, disayangi Tuhan dan manusia. Oh haleluya. Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Manusia juga mencari kesetiaan, saudara. Definisi setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian dan sebagainya. Patuh, taat. Ternyata setia bukan hanya tidak selingkuh atau tidak berkhianat, tapi juga kepatuhan dan ketaatan adalah bagian dan bukti dari kesetiaan, saudara. Orang yang setia akan berjuang sekuat tenaga dan mengerjakan tanggung jawab yang menjadi bagiannya seoptimal mungkin. Contoh, suami yang setia bukan hanya tidak selingkuh, tapi juga harus berjuang sekuat tenaga menjadi kepala rumah tangga, berjuang sekuat tenaga menafkahi keluarganya. Demikian juga dia harus berjuang sekuat tenaga menjadi imam buat keluarganya, membawa istri dan anaknya kepada Tuhan. Haleluya. Artinya tanggung jawab kita kerjakan dengan seoptimal mungkin, bukan bekerja asal-asalan, asal jadi, atau lari dari kewajiban, saudara. Amin. Karena hanya dua alasan orang tidak selingkuh. Ya, hanya dua alasan orang tidak berselingkuh atau tidak berkhianat. Apa itu? Yang pertama, karena dia memang setia. Yang kedua, karena tidak punya keberanian atau tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan untuk berselingkuh atau berkhianat. Amin, saudara. Orang yang tidak sukses dan para pecundang adalah orang yang tidak setia, karena mereka tidak bisa dipercaya dan tidak profesional. Karena untuk profesional harus optimal dalam pekerjaan dan menyelesaikan tugas tepat waktu apapun yang terjadi. Akibatnya orang akan enggan mempekerjakannya atau hanya dihargai murah karena tidak dapat dipercaya dengan hal besar. Itu contoh orang yang tidak setia. Kebalikannya kalau orang setia, orang yang mengerjakan pekerjaan dengan optimal, dia akan dicari-cari orang dan akan dibayar mahal. Oleh karena itu, jadilah orang yang setia dan jadilah berkat bagi banyak orang, dan terutama jadilah setia pada Tuhan dengan memegang teguh iman kita pada Tuhan Yesus Kristus dan terus mengerjakan panggilan Tuhan, yaitu membawa jiwa bagi Tuhan atau amanat agung yang diberikan Tuhan pada kita. Amin saudara. Jadilah setia, Anda dan saya pasti sukses dalam iman, dalam pekerjaan. Seperti lagu yang sangat memberkati, berkata, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Demikian dari saya, Frans Harhab, Horas.